Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan lembaga amil zakat. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok 11 kami ada 4 anggota. Yang pertama ada Nur Aisyah NIM 4319138. Yang kedua ada Nur Rahmatasari NIM 4319144. Yang ketiga ada Eka Luciana NIM 4319149. Dan saya sendiri Muhammad Izulhaq NIM 4319151. Yang pertama, apa sih zakat itu? Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu nama, suburan, toharoh atau kesucian, barokah atau keberkahan, dan juga tazkiyah atau mensucikan. Menurut istilah syara, zakat adalah jumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula. Menurut An-Nawawi mengutip pendapat Al-Wahidi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Menurut Al-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan kesucian dari kotoran dosa. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah suci. Lalu ada sejarah pelaksanaan zakat. Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagaimana konsekuensinya, pemerintah mulai dari pusat sampai daerah wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah atau Basda untuk tingkat daerah. Basnas ini dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 8 Tahun 2001, tanggal 17 Januari tahun 2001. Secara garis besar, Undang-Undang Zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Nur Rahmatasari. Silakan. Baik, selanjutnya pengelolaan zakat. Secara umum, zakat berdasarkan mazhab Hanafi dapat dibayar dalam bentuk uang, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Syahiri mengakui pembayaran zakat dalam bentuk barang. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali membolehkan pembayaran dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan barang untuk kasus lain. Lembaga yang menjalankan fungsi pengumpulan zakat harus mengakui perbedaan mazhab dan mengakomodasi setiap bentuk pembayaran. Untuk pembayaran uang, yang mana pengakuannya lebih mudah daripada barang, dapat diakomodir dalam bentuk fasilitas transfer nilai baik dalam bentuk uang elektronik atau transfer dari rekening bank. Terkait dengan barang, lembaga amil zakat harus mempertimbangkan model pengakuan nilainya yang sesuai dan biaya yang timbul darinya atau penyimpanan dan beban transportasi.
Di dalam PSAK 109 diatur bahwa zakat barang disesuaikan dengan nilai wajar pasar yang beredar. Lembaga Pengelolaan Zakat atau LPZ merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa. Yang pertama, minimnya sumber daya yang bergerak dalam bidang kesadaran masyarakat, sosial, yang ketiga masalah peranan antar BAZ dan LAZ. Yang keempat, masalah efektivitas serta efisien program pemberdayaan zakat. Selanjutnya, strategi pengembangan zakat. Isu-isu strategi yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana strategi pemberdayaan zakat meliputi a. Arah pemberdayaan zakat khususnya di bidang ekonomi pangan. B. Perubahan regulasi penyelenggaraan pemberdayaan zakat. C. Belum terbangunnya sinergi kerja antar BAZ dan dengan jejaring mitra strategisnya baik instansi pemerintah maupun swasta, sehingga penyelesaian masalah pengelolaan zakat tidak efisien, tumpang tindih, parsial, dan berjalan lamban. Yang D. Optimalisasi peran Kemenak, BAZ, LSM, Ormas, pengurus masjid, dan musola dalam penyelenggaraan pendistribusian zakat harus bermutu dan kompeten serta bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Yang E. Efektivitas dan efisien penyelenggaraan pendistribusian zakat mengacu pada syariah dengan pemanfaatan dana zakat dan sistem pengelolanya yang transparan dan akuntabel. Yang F. Pengerahan atau mobilisasi atau deployment sumber daya yang masih belum optimal yang memerlukan upaya untuk mendayagunakan seluas-luasnya dalam atau untuk berbagai kegiatan. Yang Y. Kesejahteraan yang masih kurang memadai, sementara external driven yang mengarah kepada opportunity cost sangat terbuka lebar sehingga berakibat pada berkurangnya sumber daya yang berkualitas. Selanjutnya, secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat, diantaranya A. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti pedagang jasa, tukang sepatu, penerima upah, bajak sawah, dan lain-lain yang membutuhkan modal. B. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. C. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. D. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Undang-undang zakat yang dibuat oleh pemerintah hanya untuk mengatur organisasi pengelola zakat saja, tidak untuk mengatur zakat secara keseluruhan. Padahal pemberdayagunaan zakat membutuhkan regulasi yang menyeluruh. Dengan semakin luasnya lingkup persoalan zakat, maka sudah seharusnya apabila kini zakat lebih dalam lagi ditempatkan dalam tata kelola
negara Indonesia. Kementerian ini akan memerankan fungsi regulator dan pengawas sekaligus penentu kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Orientasi dari kementerian ini adalah mengarahkan agar zakat dapat dimaksimalkan dalam membantu pengentasan kemiskinan, pencapaian organisasi zakat yang profesional dan akuntabel, serta integrasi dan sinergi seluruh organisasi zakat di bawah satu payung kebijakan nasional. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.